Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang terhormat Ibu Masfufah SHI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Ibadah dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Khairatun Nisa dari Hukum Keluarga Islam semester 3, Fakultas Agama Islam Universitas Sunan Giri, Surabaya. Di sini saya akan memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Fikih Ibadah yang menjelaskan tentang mengenai sholat sunnah qobliyah. Sebelum saya menjelaskan mengenai tentang apa sih itu sholat qobliyah, sholat 5 waktu merupakan sholat yang wajib dilaksanakan bagi seluruh umat Islam di dunia. Apalagi kita sebagai seorang Islam, maka wajib kita untuk menjalankannya. Apabila kita tidak melaksanakannya, maka akan mendapatkan dosa. Banyak sekali orang yang tidak mengetahui apa sih itu sholat qobliyah dan bagaimana tata caranya. Sebelum saya akan menjelaskannya, banyak kaum muslimin muslimat yang tak melaksanakan sholat qobliyah dikarenakan ada beberapa sebab dan juga ada beberapa faktor. Yang pertama adalah karena mereka merasa malas. Kemudian yang kedua adalah mereka beranggapan bahwa usia mereka itu masih panjang. Mereka beranggapan nanti saja dululah untuk melaksanakan sholat sunnah, kita kerjakan yang wajib dulu. Mereka beranggapan seperti itu. Dari faktor tersebut, banyak sekali manusia yang menjadi kesalahpahaman. Mereka salah ilmu, salah cakap, salah pengetahuan, bahkan salah amal juga. Karena mereka sudah berpatok pada definisi ketika menjalankan sholat sunnah itu akan mendapatkan pahala, dan jika tidak mengerjakannya maka tidak apa-apa. Nah, dari kata tidak apa-apa tersebut akhirnya mereka tidak mengerjakan sholat sunnah. Langsung saja pada materi, apa itu sholat sunnah qobliyah? Sholat sunnah qobliyah adalah sholat yang dikerjakan sebelum sholat wajib. Secara garis besar, sholat ini termasuk ke dalam sholat sunnah rawatib, yang mana jika qobliyah itu sebelum, maka ba'diyah itu sesudah. Niat serta tata cara sholat sunnah rawatib, baik itu qobliyah maupun ba'diyah, memang perlu diketahui untuk bagi seluruh umat manusia Islam. Hal ini tentu saja dikarenakan keutamaannya sangatlah besar. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu selalu mengerjakannya walaupun beliau tidak dalam perjalanan jauh atau bermukim. Seperti yang saya jelaskan tadi mengenai apa itu sholat qobliyah, maka kita juga sebagai umat Islam harus mengetahui tentang tata caranya. Nah, bagaimana sih tata cara untuk melaksanakan sholat sunnah qobliyah? Tata cara sholat sunnah qobliyah tidak jauh berbeda dengan sholat wajib pada umumnya. Yang hanya berbeda hanyalah niatnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang sholat sunnah qobliyah subuh. Niatnya adalah usolli sunnatas subahi raq'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, setelah kita membaca niat tersebut, selanjutnya kita melaksanakan rukun sholat yang pada umumnya kita lakukan, yaitu kita mulai dengan takbiratul ihram dan kita akhiri dengan salat. Itulah dari tata cara sholat sunnah qobliyah. Keutamaan dalam menjalankan sholat sunnah qobliyah, di antaranya adalah keutamaan ketika menjalankan sholat sunnah qobliyah subuh. Aisyah radhiyallahu an meriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, 2 rakaat sebelum fajar atau sholat subuh itu lebih baik nilainya daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Dalam artian tersebut, orang yang selalu melaksanakan sholat qobliyah subuh bahkan konsisten dalam menjalankannya, maka akan sangat disukai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang keutamaan yang luar biasa dari sholat subuh. Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping keutamaan tersebut, ada juga yang kedua adalah mengikuti tauladan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberikan contoh kepada umatnya untuk selalu senantiasa menjaga rutinitas dalam melaksanakan sholat qobliyah. Beliau bersabda, dahulu diam antara azannya muazin hingga sholat subuh. Sebelum sholat subuh dimulai, beliau dahului dengan 2 rakaat ringan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga ada lagi keutamaan dalam melaksanakan sholat qobliyah. Yang ketiga yaitu menutupi kekurangan sholat wajib. Nah, ini adalah sangat penting kita sebagai umat Islam untuk mengetahuinya. Ketika kita menjalankan sholat wajib, kita tidak pernah tahu apakah sholat yang kita kerjakan itu sempurna atau tidak. Nah, dari ini Rasulullah memberikan ajaran untuk menjalankan sholat sunnah qobliyah. Sebagai manusia tentu tidak luput dari kesalahan. Dari ketiga keutamaan tersebut, ada pula hadis yang disampaikan oleh Ummu Habibah radhiyallahu an, istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba yang muslim melakukan sholat sunnah yang bukan wajib karena Allah sebanyak 12 rakaat, maka Allah akan membangunkannya istana rumah di surga. Dari hadis tersebut, kita sebagai umat Islam harus mencontoh dan meneladani sifat-sifat beliau. Di antaranya adalah menjalankan sholat sunnah. Ada hadis yang mengatakan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuh. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jadi meskipun kita melaksanakan ibadah haji, kita melaksanakan sedekah, dari itu semua yang pasti dihisab pertama kali pada hari kiamat adalah sholat. Setelah itu amalan yang lain-lainnya. Fa'in sholuhat faqad aflaha wa anjaha. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Wa in fasadat faqad khaba wa khasirah. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Dari kata apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Meskipun kita melaksanakan sholat wajib, tapi kita tidak mengetahui apakah sholat itu sempurna atau tidak. Apakah sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Dari samping sholat wajib ini, kita juga mengesampingkan juga sholat sunnah sebagai penyempurna sholat wajib tersebut. Dari apa yang saya sampaikan tadi, semoga kita bisa menjalankan amalan-amalan sunnah yang seperti dicontohkan Rasulullah SAW. Di antaranya adalah salat sunnah qobliyah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga apa yang saya sampaikan menjadi manfaat fid dunya wal akhirah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul salam, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.